Ketertarikan saya pada bambu itu sebenarnya dari awal itu memang dari filosofi kajian yang terkandung di dalam ciri fisik dari bambu tersebut. Cuma kadang orang itu dari awal itu mungkin cenderung ada yang berprasangka bahwa saya itu suka dengan urusan mistiknya, ya, misalkan dan lain sebagainya, padahal tidak. Tapi saya memang cenderung dengan arti filosofi yang terkandung pada bambu tersebut itu. Untuk nama saya biasa dipanggil Mbah Warno karena saya pribadi di samping salah satu kolektor bambu, termasuk juga sebagai sesepuh bambu unik Nusantara di wilayah Ponorogo sini gitu. Kalau di dalam awal saya terinspirasi dengan bambu unik, itu memang sebelumnya saya itu kan dulu memang berkecimpung di dalam dunia bambu. Cuma dahulu itu memang pada bambu petuk, dan sekarang ternyata bambu petuk itu sampai sekarang pun masih misteri, dalam artian belum ada yang menemukan, terutama pada sedulur-sedulur komunitas bambu unik seluruh Nusantara mungkin belum ada yang menemukan yang asli dari bambu petuk tersebut. Sehingga di situ saya punya niatan bagaimana istilahnya itu, apa hakikat atau dibalik misteri bambu petuk tersebut. Akhirnya di situ saya bisa menemukan salah satu bambu, itu namanya bambu petuk kalam. Bambu petuk kalam itu akhirnya bisa menjawab sekaligus bisa mewakili untuk suatu kajian, yaitu untuk menguak misteri atau filosofi dari bambu petuk tersebut. Akhirnya saya punya kepedulian, awal-awalnya itu di situ saya juga mengenal teman-teman banyak sekali ya di komunitas bambu unik. Akhirnya saya berburu bambu unik sampai sekarang, dan hasilnya pun sedemikian banyak ini, satu pun tidak ada bambu yang saya maharkan atau saya jual, karena memang tujuan saya untuk mengenang dalam proses perjuangan dalam perburuan bambu unik Nusantara. Ketertarikan saya pada bambu itu sebenarnya dari awal itu memang dari filosofi kajian yang terkandung di dalam ciri fisik dari bambu tersebut. Cuma kadang orang itu dari awal itu mungkin cenderung ada yang berprasangka bahwa saya itu suka dengan urusan mistiknya, ya, misalkan dan lain sebagainya, padahal tidak. Tapi saya memang cenderung dengan arti filosofi yang terkandung pada bambu tersebut itu. Alhamdulillah kalau untuk urusan bambu ya Mbak ya, kalau untuk urusan bambu ini semua asli ya, demi Allah asli. Jadi semua bambu yang ada di sini ini tidak ada unsur rekayasa tangan manusia, karena memang bambu unik itu sudah asli, terwujud, terbentuk secara alami, dan di situ juga memiliki nama tersendiri. Jadi setiap bentuk karakter dari bambu itu semua memiliki nama. Nah, setelah tahu dengan nama-nama tersebut lah, itulah akhirnya menjadi salah satu bagian inti dari guratan bambu, mungkin dari bentuknya fisik bambu dan lain sebagainya lah. Jadi intinya semua bambu yang ada di sini asli, tidak ada yang palsu ikut campur tangan manusia. Nah, itu. Hal yang paling khusus untuk saya pribadi itu adalah
ngaji rasa atau lewat tadabur alam atau aji rasa. Karena memang sebelum saya mengambil bambu itu memang saya berkomunikasi langsung dengan alam, yaitu alam bambu tersebut itu. Karena memang setiap bambu itu memiliki ruh. Nah, itu memiliki ruh lah. Ruh itulah yang kita satukan dengan rasa kita, sehingga di situ terjadi suatu konsep ya pada jati diri, sehingga di situ timbul rasa, sehingga bisa menjadikan satu rasa, akhirnya bisa termaknai dengan rasa tersebut, yaitu lewat guratan-guratan pada bambu tersebut. Mungkin kalau selama ini bambu yang memiliki kesan itu secara rohaniah aja ya, jadi nggak usah mistiknya, soalnya kalau berbicara mistik nanti terlalu panjang ya. Jadi ada salah satu kesan ya, ini adalah bambu Rogo Sukmo namanya ya, seperti ini bambunya. Kenapa bambu ini dikatakan bambu Rogo Sukmo? Karena bambu ini akar, ini ranting, terus masuk ke dalam dan tumbuh keluar akar, dan akhirnya tumbuh hidup dan ini menembus ke atas. Nah, ini lewat tengah-tengah ini. Nah, ini bambu ini kesannya cuma ketika waktu saya waktu itu sore ya, sore sekitar jam 4 saya di Badekan ya. Terus ketika waktu saya di Badekan itu ada telinga saya itu seperti ada bisikan. Di sana ada bambu Rogo Sukmo. Ya akhirnya saya langsung, jadi nggak mampir rumah, ketepatan waktu itu pas hari Jumat. Nah, jadi ini saya ambil ini di wilayah daerah Tompak Padi, termasuk kawasan Ponorogo. Tompak Padi itu masih mendekati Pacitan ya, Watu Patok ya. Setelah sampai di sana itu saya cari sekitar nggak sampai seperempat jam ya, mungkin sudah terlihat, dan bambu ini itu terlihat dari atas bambu ini. Nah, pas waktu ngambil ini tepatnya pas maghrib, dalam keadaan saya sendiri di tengah jurang. Nah, ini yang menjadikan kesan saya ini pas di tengah jurang dalam keadaan mau maghrib berada di gunung gelap. Nah, itu kesan saya yang mungkin terlalu menyentuh ya untuk saya ya. Kalau untuk urusan bambu mungkin cuma ini aja, bambu Rogo Sukmo. Sering sekali ya saya sampaikan, kebanyakan orang itu memandang bambu itu hanya sebelah mata ya, hanya sebelah mata. Bahkan ada banyak orang itu memang digunakan sebagai sarana-sarana khusus gitu, seperti misalkan bambu dampit ya, misalkan itu sebagai sarana pegangan, sebagai keharmonisan rumah tangga. Terus bambu carang 1000 itu untuk tolak bala juga ada. Jadi semua itu tergantung pada individu pemiliknya itu. Jadi ada juga yang disalahgunakan juga ada. Maksudnya disalahgunakan itu ya mungkin untuk kegunaan yang melukai orang pun juga ada. Nah, itu semua kita kembalikan pada individu, orang-orang yang memiliki barang tersebut itu. Tapi tujuan saya mengkoleksi bambu ini sebagai sarana ngaji deling. Satu, untuk memperkenalkan pada generasi-generasi muda yang akan datang, sehingga di situ bisa tahu ternyata bambu unik ini memiliki arti filosofi yang tinggi untuk mengarahkan kepada jiwa-jiwa yang berbudi luhur ya. Itu. Terus untuk ke depan, Mbak ya. Untuk ke depan saya mengoleksi bambu ini. Di sini sudah ada sorotan dari pemerintah desa. Intinya bagaimana museum ini bisa istilahnya itu bisa sejalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah desa sini. Selama semua itu bisa bermanfaat dan bisa manfaati untuk orang banyak, saya insya Allah tetap ikhlas apa yang saya lakukan.